Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami berlima nih mau ngebahas salah satu topik yang lagi hype banget di lingkungan sekitar gitu. Mulai dari dunia maya maupun dunia nyata tuh lagi diperbincangkan banget dan jadi kontroversi gitu di mana-mana. Nah, sebelum kita masuk ke topik inti kita di pagi hari ini, kita mau kenalan dulu nih sama teman-teman gitu. Dari aku dulu, perkenalkan aku Chelsea. Aku Nazla Nabila. Aku Mala. Aku Tasya. Aku Jangki. Nah, kita berlima nih mau ngebahas satu topik yaitu cyberbullying. Nah, oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja nih ke pembahasan intinya. Apa sih itu cyberbullying? Nah, cyberbullying itu adalah salah satu tindakan perundungan gitu, bisa verbal gitu, namun tindakan itu dilakukan di dunia maya gitu. Contohnya melalui hate comments, terus juga bisa melalui platform-platform digital kayak Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya gitu. Dan motif pelaku itu untuk melakukan cyberbullying itu banyak ya teman-teman. Macam-macam lah. Mulai dari misalnya ingin memojokkan atau Bercanda merunding, juga bisa ya, tapi bercanda berlebihan. bisa. Bener. Dan juga bisa untuk mengintimidasi juga. Sebelumnya kalian sini ada yang pernah ngerasain atau menjadi pelaku cyberbullying nggak nih? Kalau aku sih belum pernah ya, tapi nggak tahu kalau dari kalian ada yang pernah nggak? Nggak pernah. Enggak Nggak sih. pernah. Jujur aja kalau pelaku enggak, tapi kayaknya kalau korban tuh kayak sering lihat gitu ya di YouTube banyak banget. Tanpa kita sadari juga, mungkin Iya. kita jadi salah satu korbannya juga. Iya, ataupun pelaku kita kan kadang suka Bercanda, Bercanda. berlebihan, dan nggak mikir perasaan juga. Iya, betul. Tapi kalau orangnya nggak baper itu nggak masuk ke bully Iya. kan? Benar. Iya, benar, kalau misalnya benar. kita Salah satunya TikTok lah ya. kataan orang tua. Iya, Kita sering banget iya, terjadi itu di masih lingkungan iya, kita. masih apa ya, nerima lah ya. Iya. Nah, kita tuh mau ngebahas lebih dalam kasus yang cyberbullying yang lagi rame akhir-akhir ini nih. Iya benar banget. Itu tuh kayak udah benar-benar viral banget di media sosial kayak Siapa tuh? TikTok. Siapa tuh kalau mau tahu? ya? Siapa ya? Salah satu contohnya Pasti deh. teman-teman ada yang tahu nih. Pasti Nah, tahu iya, sih, karena karena nggak mungkin tuh itu bener. benar-benar hype banget sih. Iya benar. benar-benar berita ini tuh udah kesebar di mana-mana. Siapa? Oke, salah satunya itu kasus dari mahasiswa yang berkuliah di Universitas Udayana. Nah, Iya, iya. tahu tuh tahu. Yang di Bali berarti ya? Iya. Timothy ya? Iya, Oh, Timothy. iya. Nah, lewat nah, sih. jadi nama panjangnya itu Timothy Anugrah. Nah, dia itu sebenarnya tinggal di Bandung dan pindah ke Bali untuk berpendidikan di Bali atau kuliah di Bali, itu tepatnya di Universitas Udayana. Nah, kasusnya ini apa sih yang kalian tahu? Kalian pernah dengar kan Tapi pasti? sebelumnya masa hidupnya Timothy tuh dia terkenal aktif. Terus juga dia ternyata kuliah tuh di sosiologi ya. Iya. Itu jadi kritis Fisip. banget. Benar, Beliau juga benar, semester benar. 7 kalau nggak salah ya Iya. sekarang. Iya, dan itu Sebenarnya kayak kenapa sih dia bunuh diri itu? Nah, iya kasusnya itu tuh dia itu bunuh diri, yaitu lompat dari gedung lantai 4 Fisip. Dan untuk alasannya kenapa dia bunuh diri sih nggak tahu ya. Tapi yang jadi kontroversial ini tuh kayak pas si Timothy ini bunuh diri, ternyata ada perlakuan yang tidak pantas sebenarnya dari media daring. Dan itu tuh bener-bener hype banget. iya. Kita juga nggak tahu alasan si pembuli-pembuli itu apa, dan ternyata juga mereka tuh nggak saling kenal gitu. Iya. Jadi Parah banget menurut sih. kalian tuh apa sih alasannya? Kok bisa gitu orang tega-teganya? Bahkan kalian pikir aja deh, yang orang yang masih hidup aja bisa dibully, tapi ini Orang yang Udah, udah Ada yang kena cyberbullying gitu loh. Iya, benar. bener-bener kayak apalagi sampai dimirip-miripin sama KKI. Iya. Terus sampai ada konteks yang bilang, ih kok loncatnya nanggung banget sih dari lantai. Iya itu. Itu Kemarin itu udah sudah nggak ada banget Nggak sih. parah sih. Itu pas ternyata pas aku baca-baca Timothy itu sebelumnya udah ada riwayat korban bully juga. Benar. Jadi ada rasa trauma juga. Iya, makanya mungkin Iya. itu juga yang bisa menyebabkan dia ketrigger untuk melakukan bunuh diri itu. Gak ada yang tahu sih untuk kasus kenapa dia bisa bunuh diri ya. Mungkin karena kalau dari pembulinya itu mungkin ikut-ikutan kali Ya, ya. karena kan circle gitu kan tuh di grup WA juga. Nah, kalau dari yang KKI itu dimiripin sama stiker KKI lah, itu jadinya ada 2 suspek ya yang kena cyberbully. Iya. Karena KKI juga sampai speak up di salah satu stasiun TV kalau misalnya dia
nggak expect aja kalau misalnya dijadiin bahan bercandaan, kayak dimirip-miripin. Nah itu juga bisa berdampak negatif ke KKI-nya. Bener banget. Terus penyelesaian kasus bullyingnya siapa tadi, Timothy ini gimana? Kalau yang aku baca-baca ya, dan aku lihat di YouTube terutama ya, itu orang tuanya tuh sebenarnya udah kayak ikhlas aja gitu anaknya jadi korban bullying, tapi tetap nanti ada tindak lanjut dari kepolisian, tapi udah diikhlaskan sama dan dimaafkan gitu sama keluarganya. Cuman balik lagi kalau dari sisi kayak dampaknya gitu kan untuk korban, sebenarnya lumayan parah banget ya, apalagi cyberbullying tuh kadang-kadang terjadi kita tuh nggak sadar karena ketikan kita gitu. Dan itu tuh bener-bener sebenarnya tuh mungkin nggak pengen kayak gitu, kayak itu kecelakaan aja gitu, sebenarnya nggak pengen ngata-ngatain orang gitu, tapi tiba-tiba udah kelepasan ngetiknya gitu. Tapi kalian sadar nggak sih kalau misalnya kan yang ngebully Timothy ini diekspos kan di media sosial, terus jadi netizen juga cyberbully nih ke pembulinya, jadi kayak siklus. Karena Bener, greget aja iya. Tapi jatuhnya malah ngehina Iya. fisik, kayak pokoknya ngehina tuh sampai ke hal-hal yang harusnya maksudnya di luar konteks gitu. Betul. Jadinya cyberbullying tuh susah gitu ya dihilangin, karena ini udah tahu nih, udah sadari cyberbullying terus malah dibalasnya pakai cyberbullying. Iya, karena kalau kita boleh jump in lagi lebih dalam, sebenarnya tuh salah satu pelakunya dengan respect kita ya, terutama gitu kepada korban, sebenarnya salah satu pelakunya juga alumni dari sekolah kita nih ya. Itu benar-benar paling kaget sih ya. Iya, dan waktu aku lihat di Instagram pers, kita kan punya Instagram pers gitu, itu banyak juga head comment yang datang ke sekolah kita malah Katanya alumninya pembunuh lah atau apa gitu. Tapi yang aku tahu pembulinya itu diangkat jadi anak mamanya loh, mamanya Timothy. Iya, karena mamanya Timothy juga ngangkat semua yang ngebully, yang cyberbully ke Timothy itu dianggap Dia anaknya. ya, Dan dia udah ikhlas. karena Timothy itu cuma anak satu-satunya. Iya. Betul. Sebenarnya agak sedih juga gitu kan. Kalau nggak salah ibunya bilang karena anaknya udah nggak ada, dia harus mau jadi anak ibu. Iya, itu yang dibicarain di podcastnya sama Itu Deddy Semar. part paling sedih sih ya. Iya, benar. Dari situ juga kita bisa lihat gitu ya teman-teman, kalau ternyata kita tuh sebenarnya punya empati, tapi kadang tuh waktu dan juga situasi tuh bikin kita jadi ngerasa aduh kayaknya harus komen kayak gini deh gitu. Padahal Nah, jadi untungnya sih ya polisi juga lagi masih menyelidiki nih. Katanya ada 19 saksi dan CCTV juga di gedung lantai 4. Tapi ada sebagian CCTV-nya tuh mati. Iya benar, nah itu benar, sebagian CCTV-nya tuh rusak, jadi polisi belum berani untuk merilis resmi tuh penyebabnya. Penyebabnya. Iya, penyebab kematiannya itu masih- apa? Betul. Masih abu-abu lah ya. Solusinya kira-kira apa ya kalau misalnya kan cyberbullying tuh terjadi tuh malah jadi kayak siklus ya, yang kayak tadi aku bilang. Nah kira-kira kalian tahu nggak solusi itu apa? Solusi yang pertama itu salah satunya itu adalah kita harus mengingatkan satu sama lain nggak sih? Benar Betul. sih. Dan juga kita harus tahu batasannya, di mana Iya, kita kontrol. bercanda, di mana kita berbicara serius, dan itu sih harus kita jaga sama bareng-bareng sih. betul. Dan yang lain. Harus bisa ngontrol dirinya. Iya. Benar. Nah, dan kita juga nggak boleh cuek nih kalau misalnya di lingkungan Iya. ada kejadian-kejadian seperti itu. Gitu. Betul. Kita juga harus ningkatin empati kita gitu buat ngedengerin orang, karena kan kadang tuh cyberbullying tuh juga ada gara-gara si pelaku tuh bisa aja di rumahnya tuh nggak dapet kasih sayang yang cukup. Iya, jadi dia ngelampiasinnya tuh ke orang. Jadi kita harus kayak lihat apa ya? Background. Iya, backgroundnya tuh kayak gimana. Tapi Keluarganya tapi itu juga. bukan jadi alasan juga sih Iya, ya. iya. Kita juga tetap harus introspeksi. Nah, maka dari itu tuh kita tuh penting banget harus tahu kalau cyberbullying tuh banyak banget dampaknya. Salah satunya ya itu. Itu tadi yang udah kita Gak sebut hanya berdampak untuk korban, tapi berdampak juga buat lingkungan kan. Jadi Nah, oke, kita bakal masuk ke penutup aja kali ya teman-teman. boleh. Karena ini kita udah bahas semuanya gitu. Kalau menurut teman-teman penyebab orang bisa dibully itu gara-gara apa ya? Mungkin susah bergaul bisa jadi ya. Iya, jadi karena dia pemalu. nggak bersosialisasi, jadi orang mikirnya kayak ini kok Introvert banget sih, introvert banget sih, gitu. Aneh aja gitu nggak sih? mikirnya. Nah itu pikiran yang harus kita jauhi, kita buang, kayak kalau misalnya ada yang
nggak bisa bersosialisasi ya kita ajak, kita rangkul, jangan malah kita kayak omongin sama orang-orang yang kita deket gitu loh. Betul betul. Terus bisa juga bully itu juga bisa karena iri Iya. atau kayak nggak suka sama pencapaian seseorang juga Betul. bisa Iya iya. kayak gitu. Yang lain? Ya aku setuju sih. Benar-benar. Karena terlihat aneh juga mungkin ya, kayak yang tadi itu kayak penyendiri, introvert itu bisa jadi bullying juga. Nah, buat kalian juga teman-teman yang ngerasa malu untuk bergaul, Iya, malu. terus malu untuk terbuka, jangan takut guys, karena gak semua orang itu jahat ya. Betul. Banyak juga orang yang terbuka. Jadi nggak perlu takut untuk kalian tuh ngelakuin apapun. Dan kita doakan ya untuk almarhum Timothy, semoga Tenang, Iya. amin. Dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan bisa Diberi ketabahan. Amin. Betul. Intinya buat teman-teman semua, buat teman-teman remaja ataupun seumuran kita, janganlah kita bullying lagi. Oleh Iya, karena betul. itu, kita rangkul sama-sama untuk memberikan hal-hal yang positif buat kedepannya. Tumbuhin rasa ini apa ya, empati yang tadi kayak Chelsea bilang, semoga lebih ke introspeksi juga, kayak Betul. bercandaan kita tuh berlebihan atau gimana, walaupun misalnya temen kita pun gak baper tapi kita juga tetap harus kita rem lah ya bercandaannya. Tahu batasannya. Tahu batasan aja. Iya. Oke, kalimat terakhir kali ya. Mungkin teman-teman di rumah sana ada yang ngerasa jadi korban cyberbullying atau korban bullying, bisa banget cerita ke guru atau Teman ke dekat kalian. teman Iya, dekat teman, yang iya. dipercaya atau Atau orang tua BK. juga. Iya. Atau di Sama kalau di juga. sekolah-sekolah nih, di sekolah kita ada apa namanya? Big Air, Big Air. kayak pusat informasi dan konseling remaja gitu. Intinya jangan takut untuk ngomong atau terbuka Ke orang, siapapun. bener. Tapi jangan oversharing juga ya. Karena Iya. kalau misalnya kalian pendem juga kasihan sama diri kalian sendiri. Nah, itu akan berat banget sih di kalian. Dan ingat kalian itu nggak sendiri gitu. Oke, sekian kayak podcast Iya, sekian kami dari kami. pada hari ini. Hmm. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kami semua ada salah kata. Ya.